Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Pujian penyembahan telah naik di hadapan-Mu, biarlah itu menjadi dup yang harum di hadapan Tuhan. Dan bisa membajak hati kami sehingga kami siap menerima firman Tuhan. Serahkan pemberitaan firman ini ke dalam pimpinan Roh Kudus, biarlah bukan dengan hikmat dan pengetahuan hamba-Mu aku berkata-kata, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan Allah, supaya iman kami tidak bergantung kepada kekuatan manusia, tetapi iman kami bergantung pada kekuatan Allah. Haleluya. Aku merobohkan setiap benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia di dalam nama Yesus. Aku menawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapa yang baik, perdengarkanlah suara-Mu bagi kami. Kami butuh, kami perlu firman-Mu di hari-hari ini terus sampai Tuhan Yesus datang. Kami perlu firman Tuhan menuntun langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami semuanya, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Shalom. Baik. Bagi saudara-saudara yang ada di jemaat Tuhan yang ada di rumah, hari ini sedikit ada gangguan dari audio. Saya sudah berusaha selama pujian penyembahan, saya berusaha memperbaikinya, dan ini hasil yang terbaik yang bisa diberikan. Berdoa supaya ada permajaan, ada alat yang lebih memadai untuk kita pakai, karena setiap kali latihan bagus, hari Minggu dipakai, berubah lagi dengan sendirinya. Ya, kalau ada guyonan berkata, kesalahan bukan pada pesawat televisi Anda. Puji Tuhan, tetapi mari kita tetap bersyukur. Tuhan baik, Tuhan memberikan ini semuanya. Kita bersyukur, karena kalau kita bersyukur pasti, kalau kita bersyukur artinya kita bisa menerima apa yang ada saat ini, dan Tuhan melihat bahwa kita bisa dipercaya. Dan ketika Tuhan melihat bahwa kita bisa dipercaya, maka Tuhan akan mempercayakan yang lebih bagus lagi. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku, hari ini saya akan membawakannya dengan sedikit lebih santai, karena ini ada sedikit pengajaran. Jadi saya sampaikan dengan santai. Baik, firman Tuhan hari ini saya beri tema menanti dengan diam. Dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 26. Ya, Ratapan 3 ayat 22 sampai 26. Saudara bisa membaca ya? Bisa terbaca ya? Ya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 26, demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik, apa saudaraku? Menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saya ulangi, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Nah, dalam pembahasan ini, khotbah ini saya bagi menjadi dua bagian besar,
lalu kemudian di bagian-bagian itu akan ada subpoin-subpoinnya. Pertama nanti kita akan belajar tentang dalam pendahuluan kita akan melihat penulisan dan tahun penulisan kitab Ratapan, lalu kemudian kita akan melihat latar belakang penulisan kitab Ratapan, dan 3, tujuan penulisan kitab Ratapan. Lalu kemudian kita masuk ke dalam bagian intinya, yaitu pembahasan Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 26, dan saya akan bagi dengan yang pertama adalah menanti dengan diam. Dalam menanti dengan diam saya bagi lagi jadi 2, arti kata baik dalam ayat 26 tadi, kata baik dan arti kata diam di situ. Kemudian arti menanti dengan diam pertolongan Tuhan itu seperti apa? Lalu yang kedua adalah jaminan tindakan kita menanti dengan diam itu. Nah, saudara siap? Saudara-saudara yang di rumah perlu diketahui bahwa yang hadir di gereja lebih banyak daripada biasanya. Kalau biasanya lebih sedikit, sekarang lebih banyak. Puji Tuhan, haleluya. Baik, kita akan melihat dulu pendahuluan. Penulis dan tahun penulisan. Nah, saudaraku, siapa yang menulis kitab Ratapan ini? Yang menulis kitab Ratapan ini adalah Nabi Yeremia. Kalau anak saya namanya Jeremy. Ya, yang menulis kitab Ratapan adalah Nabi Yeremia, dan ditulis pada tahun 586 sampai kira-kira 585 sebelum Masehi. Jadi seperti ini sumbernya dari Introduction Full Life Bible. Jadi itu ya. Penulisnya adalah Nabi Yeremia. Tahun penulisannya antara 586 atau 585 sebelum Masehi. Baik, kita akan masuk latar belakangnya. Apa yang melatar belakangi Nabi Yeremia menulis kitab Ratapan ini? Kita perlu tahu, karena ketika kita tahu apa yang melatar belakangi kitab Ratapan ini ditulis, maka kita akan bisa mengerti, bisa memahami dengan utuh ketika kita membaca seluruh kitab Ratapan dari pasal 1 sampai dengan pasal 5. Nah, latar belakang penulisan yang pertama adalah yang melatar belakangi kitab Ratapan ini ditulis adalah penghancuran Yerusalem oleh musuh Israel. Kenapa Yerusalem bisa dihancurkan oleh musuh Israel? Penyebabnya adalah orang-orang Israel atau orang-orang Yehuda ini selalu memberontak kepada Tuhan. Jadi yang melatar belakangi kitab Ratapan ini ditulis adalah adanya penghancuran kota Tuhan, yaitu Yerusalem oleh musuh Israel atau musuh Yehuda. Yang kedua adalah kenapa pada akhirnya Yeremia ini bisa menuliskan, karena Yeremia adalah penulis PL satu-satunya yang menyaksikan langsung penghancuran kota Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Nah, jadi itu latar belakangnya. Jadi yang melatar belakangi adalah adanya penghancuran kota Yerusalem dan Yeremia menyaksikan langsung. Lalu kemudian kita akan melihat tujuan penulisan apa sih ketika
Yeremia menyaksikan langsung, lalu kemudian dia menulis kitab Ratapan ini, pasti ada tujuannya. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, tujuan dari kitab Ratapan ini ditulis adalah, kitab Ratapan ini bentuk dari ratapan sang nabi. Bentuk dari kesedihan yang begitu dalam. Jadi, ketika Yeremia menulis kitab Ratapan ini, dia mau menggambarkan betapa saya ini sedang mengalami kesedihan yang begitu dalam karena melihat kota Tuhan dihancurkan oleh musuh-musuh Israel. Lalu kemudian yang kedua, tujuannya adalah melalui tulisannya ini, Yeremia mengakui bahwa Allah itu benar, Allah itu adil dalam segala keputusannya. Amin, saudaraku. Jadi kota Yerusalem itu bisa dihancurkan oleh musuh-musuh Israel karena memang Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Nah, melalui tulisan ini, Yeremia mau mengatakan kepada umat Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil, adalah Tuhan yang benar dalam segala keputusannya. Segala keputusan Tuhan itu adil, segala keputusan Tuhan itu benar. Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan dalam keputusan-keputusannya. Jadi itu tujuan yang kedua. Yeremia mau berseru, mau memberitakan kepada orang-orang Israel, umat Tuhan, bahwa Tuhan adil, benar dalam segala keputusannya. Lalu yang berikutnya, tujuan yang berikutnya adalah Tuhan memang mengizinkan penghancuran Yerusalem. Tetapi pada saat yang sama, Tuhan juga berjanji akan mengadakan pemulihan. Haleluya. Jadi, tujuan yang pertama adalah kitab Ratapan merupakan ungkapan kesedihan yang begitu dalam dari Nabi Yeremia. Yang kedua adalah tujuannya mau mengatakan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan itu adil, benar dalam segala keputusannya. Yang kedua adalah memang penghancuran itu menjadi sebuah mimpi buruk bagi umat Tuhan, seperti hilang harapan, tidak ada harapan. Nah, pada saat yang sama ketika umat Tuhan mengalami hal yang seperti itu, bahwa sepertinya harapan itu sudah buyar semuanya, sudah hilang semuanya, tetapi Tuhan menyerukan melalui Nabi Yeremia. Tuhan memang mengizinkan penghancuran itu, tetapi Tuhan juga berjanji akan memulihkan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 26. Yang pertama adalah, mari perhatikan ini baik-baik. Menanti dengan diam. Ibu Gembala akan membacakan Ratapan 3 ayat 26. Ratapan 3 ayat 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita akan melihat. Tadi di sana dikatakan adalah baik
menanti pertolongan Tuhan dengan diam. Apa arti dari kata baik di sana? Adalah baik. Ya kan? Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Apa arti kata baik di sana? Ini. Dan apa arti kata diam? Yang pertama, kata baik di sana itu berbicara tentang bijaksana atau menguntungkan. Keputusan yang bijaksana atau keputusan yang menguntungkan. Jadi ketika Ratapan 3 ayat 26 mengatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan adalah ketika kita memutuskan untuk menanti dengan diam pertolongan Tuhan, itu adalah sebuah keputusan yang bijaksana, itu adalah keputusan yang menguntungkan bagi kita. Amin. Jadi kata baik di sana itu berbicara tentang bijaksana dan menguntungkan. Ketika kita memutuskan untuk menanti pertolongan Tuhan dengan diam, keputusan itu merupakan keputusan yang bijaksana dan menguntungkan. Lalu kemudian kita akan melihat apa arti kata diam di sana. Arti kata diam di sana adalah merujuk kepada tindakan aktif, tepat, dan penuh keyakinan iman. Amin, saudaraku. Jadi kata diam di sana adalah baik. Baik merupakan keputusan yang bijaksana dan menguntungkan, adalah baik menanti dengan diam. Nah, kata diam di sana adalah meskipun memakai kata diam itu sebenarnya merujuk kepada tindakan aktif, tindakan yang tepat dan penuh keyakinan iman. Haleluya. Jadi arti menanti dengan diam pertolongan Tuhan adalah kita secara aktif dan penuh keyakinan iman menaruh pengharapan kepada Tuhan. Amin. Saudara bisa melihat itu? Secara aktif dan penuh keyakinan iman, kita menaruh pengharapan kita ini hanya kepada Tuhan. Dan itu bisa dilihat dari ayat 24 sampai dengan 25. Coba baca. Ibu Gembala baca. Ratapan 3 ayat 24 dan 25 di sana berbicara tentang kita menaruh harap, kita harus menaruh harap hanya kepada Tuhan. Ya, baca. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Haleluya. Jadi arti dari menanti dengan diam pertolongan Tuhan adalah itu merupakan keputusan kita, keputusan yang kita buat, keputusan yang bijaksana, keputusan yang menguntungkan kita, yaitu apa? Bahwa kita memutuskan secara aktif dan penuh keyakinan iman menaruh harap kepada Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, hari-hari ini kita harus memutuskan. Amin. Di hari-hari ini, hari-hari yang memang saya katakan bukanlah hari-hari yang gampang, bukanlah hari-hari yang menguntungkan buat kita, tapi hari-hari yang memang sulit. Ya, hari-hari ini yang kita lalui memang hari-hari yang sulit. Tetapi dalam menjalani hari-hari yang sulit itu, kita harus berani mengambil keputusan. Yaitu apa? Mengambil keputusan untuk menaruh harap hanya kepada Tuhan. Dengan aktif, dengan penuh keyakinan iman,
Aku taruh pengharapanku di telapak tangan Tuhan. Haleluya. Itu harus menjadi keputusan final. Kita harus menjadi keputusan yang final. Nah, bahasa Indonesianya final, saudaraku. Menaruh harap di tangan Tuhan itu harus menjadi keputusan satu-satunya saat ini. Kita harus taruh pengharapan kita di telapak tangan Tuhan. Kita harus memutuskan secara aktif dan penuh keyakinan meletakkan pengharapan kita di telapak tangan Tuhan. Haleluya. Nah, kita akan melihat apa sih jaminan yang diberikan oleh firman Tuhan. Pada waktu firman Tuhan memerintahkan untuk kita menaruh harap, memutuskan menaruh harap kita di telapak tangan Tuhan. Apa sih jaminan yang diberikan oleh firman Tuhan pada waktu memerintahkan kepada kita untuk menaruh harap hanya pada Tuhan saja? Kira-kira jaminannya apa? Ya kan? Seringkali kan kita kalau mau memutuskan sesuatu kan kita mesti melihat jaminannya apa. Ya kan? Nah, saudaraku, ketika Tuhan memerintahkan sesuatu untuk kita lakukan, pasti itu dalam pertimbangan dan hikmat Tuhan. Dan Tuhan selalu punya jaminan untuk mendukung, untuk menguatkan perintahnya itu sehingga kita melakukannya. Amin, saudaraku. Mari kita akan lihat. Nah, ini aktif di sini, ini berbicara tentang tenang tapi pasti, tidak heboh. Jadi secara aktif dan penuh keyakinan iman menaruh pengharapan kepada Tuhan. Aktif di sini adalah tenang tapi pasti. Jadi artinya saudaraku, meskipun bumi ini gonjang-ganjing, kita bisa menaruh harap kepada Tuhan. Dan orang yang menaruh harap kepada Tuhan itu tidak memerlukan kehebohan, saudaraku. Meskipun dikatakan aktif, tapi bukan berarti kita heboh. Amin. Meskipun dikatakan aktif, tapi bukan berarti kita harus sertai dengan kehebohan. Enggak perlu. Menaruh harap kepada Tuhan itu urusan saya dengan Tuhan. Amin. Jadi nggak perlu heboh-heboh. Aktif di sini tenang, tapi pasti. Ya, tenang, tapi pasti. Tidak perlu heboh-heboh. Baik, berikutnya. Poin yang berikutnya. Jaminan tindakan kita. Nah, tadi kan kita diperintahkan oleh Tuhan menaruh harap hanya kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan pelajari apa jaminan Tuhan yang diberikan kepada kita pada waktu kita menaruh harap kepada Tuhan. Pada waktu kita memutuskan menaruh pengharapan kita di telapak tangan Tuhan. Apa sih jaminannya? Mari kita baca di dalam Ratapan 3 ayat 22. Kita baca bersama-sama. Di depan sudah muncul. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Amin, saudaraku. Itu jaminan Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Lalu disambung yang berikutnya, selalu baru tiap-tiap pagi. Ayat 23. Nah, alasan kita menaruh harap hanya kepada Tuhan adalah yang pertama ada jaminan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Alasan kita menaruh harap hanya kepada Tuhan karena ada jaminan pasti berupa satu, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Yang kedua adalah tak habis-habisnya rahmat-Nya. Nah, mari kita akan ikuti bersama-sama. Pertama adalah tak berkesudahan
kasih setia Tuhan. Ini jaminan kita. Masih bersama-sama dengan saya? Enggak ada yang ngantuk kan? Di rumah bagaimana? Saya harap semuanya mengikutinya dan tidak ada yang ngantuk. Nah, jaminan yang pertama pada waktu Tuhan memerintahkan taruhlah harap hanya kepadaku adalah tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Nah, mari kita akan ikuti apa maksudnya. Ini luar biasa. Saudaraku, saya bersaksi ketika saya menyiapkan khotbah ini, saya dipenuhi Roh Kudus. Kemudian saya berbahasa roh karena begitu luar biasa dan dahsyatnya. Saya sudah diberkati terlebih dahulu, saudaraku. Jadi membuat saya punya istilah sendiri, saudaraku. Saya ini sudah tidak bisa takut lagi. Saya ini sudah tidak bisa khawatir lagi. Itu istilah bagi diri saya sendiri yang saya terus dengungkan kepada istri dan anak-anak saya. Karena ada alasan. Kenapa saya tidak bisa khawatir lagi, saya tidak bisa takut lagi. Karena memang hidup saya dan keluarga saya adalah milik Tuhan. Amin. Dan Tuhan selalu bertanggung jawab kepada miliknya. Amin, milik kepunyaannya. Baik, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Apa maksudnya? Mari kita ikuti bersama-sama. Rupanya pemilihan font yang ini terlalu kecil ya. Apa arti kasih setia? Kasih setia dalam bahasa Ibraninya adalah chesed. Bukan keset. Kalau keset kan welcome itu ya. Waktu saudara masuk tadi, kan ada keset ya, welcome. Tapi ini, jadi agak-agak serak-serak. Chesed. Jadi dalam bahasa Ibraninya adalah chesed. Dalam bahasa Inggrisnya adalah loving kindness. Dalam bahasa Ibraninya apa, saudaraku? Coba diucapkan. Chesed. Dalam bahasa Inggrisnya apa? Loving kindness. Nah, artinya adalah kasih yang konsisten, penuh komitmen, loyal. Jadi chesed atau loving kindness itu adalah kasih yang konsisten, kasih yang penuh komitmen, kasih yang loyal. Nah, itu merujuk pada tindakan Tuhan dari sifatnya yang tak pernah ingkar janji. Kalau saudara dan saya sering ingkar janji, tetapi Tuhanku dan Tuhanmu sifatnya adalah dia tidak pernah ingkar janji. Kalau dia berjanji, maka dia menepati. Itulah jaminan yang luar biasa pada waktu Tuhan mengatakan, taruhlah harapmu di tanganku, taruhlah harapmu hanya kepadaku. Karena apa? Tuhan pasang badannya, saudaraku. Aku Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Ini membuat saya merinding. Wow, luar biasa. Ya, jika dipahami secara konteks seperti ini, jika dipahami secara konteks hal ini merujuk kepada, perhatikan ini, mari kita baca bersama-sama. Tuhan yang berjanji setia dalam ikatan perjanjian dengan Israel, dia tetap setia, tidak pernah berubah setia terhadap umatnya, walaupun apa? Nah, itu kalau di chesed, kalau dipahami dalam konteksnya adalah bahwa Tuhan itu, dia adalah Tuhan yang berjanji, dia tetap setia. Dalam covenant, Tuhan kan berjanji, aku akan menjadi Allahmu dan engkau menjadi milik kepunyaanku. Ya kan? Itu covenant yang dibuat Tuhan, perjanjian ikat janji yang dibuat Tuhan dengan Israel. Dan Tuhan selalu konsisten dengan covenant itu. Tuhan selalu konsisten dengan janji yang dibuat dengan umatnya.
meskipun Israel berulang kali tingkah polanya enggak karu-karuan, berubah setia, tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan selalu setia. Ya, saudaraku, jadi Israel ini sebenarnya menggambarkan kita semuanya, saudaraku. Seringkali kita banyak tingkah, ya kan? Seringkali dalam pengiringan kita ini aneh-aneh, banyak tingkah, bahkan berubah setia. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tetap pada perjanjiannya. Dia tidak pernah ingkar janji. Amin, saudaraku. Dengar ini baik-baik. Saudaraku yang ada di gereja, yang ada di rumah. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Kalau Tuhan berkata, aku Immanuel, aku menyertaimu sampai ujung bumi, maka itu yang dilakukan, saudaraku. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Dia akan menyertai kita. Tuhan katakan meskipun kau melalui api dan sebagainya, api di situ menggambarkan hal-hal yang susah, keadaan yang susah dan sebagainya, sulit dan sebagainya. Seperti sekarang ini, Tuhan menepati janjinya, Dia menyertai kita. Tuhan yang berjanji, aku akan memeliharakan engkau, aku akan memelihara engkau, engkau tidak akan berkekurangan, maka itulah yang dikerjakan oleh Tuhan kita. Haleluya, saudaraku. Dia tidak pernah ingkar janji ketika dia berkata, aku akan menjadi gembalamu yang baik, akan menyediakan semua yang kau butuhkan, maka itu pasti digenapi. Sudah lama tidak ada suara yang keras seperti ini, aminnya kan? Pak David, Bu Ani, hai, ya kan? Amin, haleluya. Jadi itulah Allah, saudara bisa menyebutkan janji-janji Tuhan itu apa. Saya mau katakan, seberapa banyak saudara bisa dapatkan janji Tuhan di Alkitab, saya mau katakan, semua janji itu tidak ada yang meleset. Semua digenapi oleh Tuhan. Sebab karakter Tuhan, sifatnya adalah Dia tidak pernah ingkar janji. Hasetnya Tuhan itu, Dia tidak pernah ingkar janji. Kasih yang loyal, kasih yang setia, kasih yang tidak pernah ingkar janji. Haleluya. Kalau Tuhan berkata, sesungguhnya penyakit mula yang aku tanggung dan oleh bilur-bilurku engkau menjadi sembuh. Maka itu pun yang dikerjakan Tuhan. Tuhan menyembuhkan setiap sakit kita, saudaraku. Saudara bisa berkata amin? Haleluya. Coba jawil kiri kanan. Ingat haset Tuhan. Katakan ingat haset Tuhan. Jadi kasih setia Tuhan itu berbicara tentang tindakan Tuhan dari sifatnya yang tak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Amin, saudaraku. Jadi itu yang pertama, jaminan Tuhan yang pertama. Kenapa kita harus menaruh harap kepada Tuhan di telapak tangan Tuhan? Karena ada kasih setia Tuhan, haset Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menepati janji-janjinya yang diucapkan dengan mulutnya. Jadi itu membuat kita, ngapain kita khawatir? Kalau berani saya tantang, mari ikut saya. Ikutilah teladanku. Aku sudah tidak bisa khawatir. Aku sudah tidak bisa takut lagi. Apalagi ketika saya mengerti menyiapkan khotbah ini. Haset. Kasih setia Tuhan, kasih yang loyal, kasih yang tidak pernah ingkar janji. Saya semakin, wow Tuhan, saya semakin teguh membawa istri dan anak-anakku. Aku tidak bisa khawatir lagi. Aku tidak bisa takut lagi.
Haleluya. Yang berikutnya atau yang terakhir. Nah, ada kutipan. Nah, ini nih yang membuat saya lebih merinding. Ada kutipan yang mengomentari namanya Ralph Davis. Ya, dia mengomentari dalam ayat 22 ini dia mengatakan begini. Anda tidak akan pernah binasa ketika jatuh ke dalam lubang kasih setia Tuhan atau headset yang teramat dalam. Pada akhirnya, perhatikan, justru itulah satu-satunya sumber pertolongan Anda. Ini yang lebih dahsyat lagi. Tuhan yang mendekati kita, Tuhan yang aktif mendekati kita, mendekati Anda, dan mengepung Anda dengan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, itu artinya adalah kita ini, hidup kita ini dikepung oleh kasih setia Tuhan. Itu dahsyat. Merinding lagi. Jadi kenyataannya memang seperti itu di dalam roh, di dalam alam roh, saudaraku. Pada waktu kita hidup kita ini enggak main-main, saudaraku. Hidup kita ini dikepung oleh kasih setia Tuhan. Ini luar biasa. Kalau dikepung oleh musuh-musuh kan kita ndredeg, saudaraku ya, gemetar. Tetapi ini kita dikepung oleh kasih setia Tuhan. Kita melihat ke kiri kasih setia Tuhan, melihat ke depan kasih setia Tuhan, ke kanan kasih setia Tuhan, ke belakang kasih setia Tuhan. Lalu kenapa kita perlu khawatir? Itu yang membuat saya semakin luar biasa merinding waktu saya menyiapkan ini. Saya dipenuhi dengan wow! Hidupku ini, hidup saudara dan saya ini rupanya dikepung oleh kasih setia Tuhan. Jangan anggap remeh ini, saudaraku. Hidup kita ini istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Dikepung itu seperti dikelilingi. Dikelilingi dengan kalau tali gitu ya, tali yang tidak putus. Nah, tali itu adalah kasih setia Tuhan. Dikelilingi kasih setia Tuhan. Anak Tuhan, hidupnya dikelilingi oleh kasih setia Tuhan, dikepung oleh kasih setia Tuhan. Yang berikutnya, tak habis-habisnya rahmatnya. Apa arti rahmat di sana? Dalam bahasa Ibraninya adalah rakam. Dalam bahasa Inggrisnya adalah mercy atau merciful atau compassionate. Betul ya pengucapannya ya? Compassionate. Itu artinya adalah belas kasihan atau kemurahan Tuhan. Nah, memang tidak langsung berkaitan dengan perjanjian Allah dengan umatnya. Hal ini merujuk langsung pada sifat Allah yang penuh belas kasihan, kemurahan hati, yang menerima kita apa adanya. Tadi saya katakan bahwa kita ini seringkali aneh-aneh, ya kan? Seringkali kita ini banyak tingkah pola dalam mengiring Tuhan. Apapun keadaan Anda, apapun keadaan saudara dan saya, kenyataannya adalah dengan belas kasihan Tuhan, dengan mercy itu, Tuhan menerima kita apa adanya. Amin, saudaraku. Kalau Tuhan mau hitung-hitungan dengan kita, kita tidak mungkin dipilih oleh Tuhan. Karena tidak ada yang baik dalam hidup kita ini. Tetapi Tuhan karena belas kasihannya menerima kita apa adanya. Siapa Pak David? Kalau dilihat latar belakangnya, kalau Tuhan hitung-hitungan dengan begitu, melihat latar belakang, nggak bisa ya Pak ya. Tetapi apapun keadaan, aku tetap menerima engkau apa adanya. Haleluya. Dahsyat itulah mercy, belas kasihan Tuhan. Saya akan tutup dengan ini. Apa perbedaan antara
grace, kasih karunia, dan mercy atau belas kasihan. Grace atau kasih karunia itu berbicara tentang merujuk pada sesuatu yang tidak pantas kita terima, yaitu apa? Keselamatan, hidup kekal. Keselamatan, hidup kekal itu tidak pantas kita terima. Tetapi karena ada grace, karena ada kasih karunia, karena ada anugerah Tuhan, maka keselamatan, hidup kekal itu kita terima. Amin. Lalu kemudian apa mercy itu, belas kasihan? Mercy atau belas kasihan adalah merujuk pada sesuatu yang harusnya kita terima, yaitu apa? Hukuman, kematian kekal, tetapi tidak kita terima. Karena kemurahan hati Tuhan menerima kita apa adanya. Jadi grace itu sesuatu yang seharusnya tidak layak kita terima, tetapi kita terima. Tetapi kalau mercy adalah sesuatu yang seharusnya pantas kita terima, tetapi kita tidak terima. Yang pantas kita terima itu adalah kita harusnya dihukum, kita harusnya masuk kepada api yang menyala-nyala, tetapi karena ada mercy, Tuhan menerima kita apa adanya. Sehingga kita tidak perlu menderita. Amin. Jadi itu jaminan yang luar biasa, saudaraku. Kenapa kita harus menaruh harap kita kepada Tuhan? Dalam masa sukar, sesukar apapun, mari kita mengambil keputusan yang bijaksana dan menguntungkan. Kita taruh harap hanya kepada Tuhan. Kita letakkan hidup kita di tangan Tuhan. Karena apa? Jaminannya adalah karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Supaya hidup kita ini dikelilingi oleh kasih setia Tuhan. Taruh harap hanya kepada Tuhan. Apapun keadaannya, sesulit apapun keadaannya, mari taruh harap hanya kepada Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan itu tak habis-habis. Rahmatnya tak habis-habisnya. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan tak habis-habisnya. Rahmatnya selalu baru tiap-tiap pagi. Besar setiamu, besar hesed Tuhan. Amin, saudaraku. Yang saya mau tekankan adalah hidup saudara dan saya adalah hidup yang dikepung oleh kasih setia Tuhan. Itu alasan kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut lagi. Karena apa? Karena meskipun kiri kanan luar biasa susahnya, tetapi Tuhan bilang, anak-anakku, aku kepung dengan kasih setia Tuhan. Kita ada di tengah-tengahnya. Ya. Amin. Jadi coba nikmati, hidupi firman Tuhan ini dan nikmati. Maka kita akan mengalami iman yang bertumbuh. Iman kita akan bertumbuh, kerohanian kita dikuatkan hari demi hari. Amin. Mari kita akan nyanyikan satu pujian. Saudara tahu lagu ini, kasih